Audio Jungle. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tempuhlah jalan takwa. Yang kedua, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang hatimu dijaga Allah, Allah selalu bersamamu, sehingga Allah selalu saja sepertinya berkata padamu, jangan sedih, aku bersama denganmu. Poin yang kedua adalah hadirkanlah Allah dalam hatimu. Selalu ingatlah Dia. Karenanya Allah ketika menceritakan orang-orang yang paling tenang, paling damai, paling bahagia hatinya, Allah bercerita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Hatinya selalu damai, hatinya selalu bahagia. Kenapa? Bidzikrillah, dengan mereka senantiasa mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, tidak ada cara yang lain. Tatmainnul qulub, hatimu akan tenang, hatimu akan damai, hatimu akan bahagia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat Allah, hadirkan Allah dalam hati. Terus saja kamu inget-ingetin deh, sebab saya udah inget-ingetin, saya sudah lihat-liatin diri saya. Saya kalau lagi sedih, saya kalau lagi galau, saya kalau lagi gelisah, saya liatin hati saya, apa nih yang membuat saya gelisah? Ternyata semuanya adalah urusan dunia. Ternyata semuanya adalah urusan hawa nafsu, ketakutan-ketakutan saya terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ketika saya kemudian ingatkan diri saya kepada Allah, ketika saya mengingat Allah, ketika saya faham, saya mantapkan dalam hati saya ingatkan diri saya, Halimah, semua urusan dipegang sama Allah. Hati manusia berada dalam genggaman Allah. Ingat, semua yang punya aturan Allah. Ingat, yang pegang kendali segala urusan Allah. Saat itulah hati saya jadi tenang. Mengingat dirimu membuatmu jadi galau, gelisah, susah, sedih. Tapi mengingat Allah membuatmu menjadi damai, tenang, bahagia, tentram. Pilih mana? Pilih ingat diri kamu atau ingat Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik ingat Allah. Udah aja. Khawatir, gelisah. Kenapa? Ini kayaknya suami ini sekarang tingkahnya sudah mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Kalau keluar rumah suka sisiran. Lah emang selama ini nggak sisiran? Dulu nggak sisiran Ustazah. Pas ditanya sama suaminya, nah dulu kan saya botak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang membuatmu jadi begitu gelisahnya, begitu ininya? Ya saya takut, Ustaz. Takut apa? Takut kalau suami sudah menduakan saya. Takut suami tidak lagi menyayangi saya. Takut suami nantinya meninggalkan saya. Nah itu kan selalu aja. Kalau kamu pikir-pikir, semua hal yang bikin hati kamu gelisah, sebabnya adalah karena kamu selalu memikirkan tentang saya. Coba ganti sayanya dengan dia. Tenang hati kamu pasti. Maka setiap kali kamu gelisah, kamu ingatkan diri sendiri gitu. Tunggu. Suami saya nih punyanya siapa? Allah.
hati suami saya adanya dalam kendali siapa? Allah. Habis itu terus kamu pikirin gitu, ya Allah, kalau gitu ya Allah, aku serahkan saja suamiku padamu. Bukankah hatinya berada dalam kendalimu? Ya Allah, saya tidak ingin dia meninggalkanku. Ya Allah, jadikanlah hatinya tidak tertarik kepada yang halal baginya ya Allah. Minta sama Allah. Allahnya bilang gampang kok. Kalau kamu tidak meninggalkanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kamu ingat padaku, aku akan ingat padamu. Itu menurut saya kunci banget dalam hidup. Salah satu ayat yang paling menghibur menurut saya, salah satu dari ayat-ayat yang paling menghibur bagi hidup saya, bagi diri saya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat aku akan mengingatmu. Sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Indah sekali teman-teman. Indah sekali. Kita menyebut nama Allah, itu adalah sebuah karunia besar dalam kehidupan kita. Andai tidak ditambah dengan Allah yang akan mengingat kita, Allah yang akan menyebut nama kita. Andai tidak karena Adzkurkum, kamu sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Andai tidak karena itu, menyebut nama Allah sudah merupakan hadiah besar, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita hamba-hambanya. Lisan kita hina teman-teman. Berapa banyak kebohongan pernah diucapkan lisan kita. Berapa banyak ghibah, berapa banyak namimah, berapa banyak hal-hal tidak halal yang diucapkan oleh lisan-lisan kita ini. Akan tetapi meskipun begitu, Allah tetap izinkan lisan penuh dosa itu menyebut-nyebut namanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukankah ini adalah sebuah hadiah indah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita? Kamu pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau sebut namanya? Pernah? Pernah? Pernah pasti. Saya kalau lagi sebel banget sama orang, rasanya kayak lidah itu nggak mau nyebut gitu nama dia. Betul apa enggak? Saudara sekalian yang saya muliakan, kayak misalnya ada orang yang kamu benci deh, padahal nggak kenal, cuman karena lihat di TV korupsi habis-habisan misalnya gitu. Si ini nih, gitu kan? Kamu sampai nggak mau sebut namanya. Kenapa? Sebel banget sama orang. Ih, ampun, jahat banget tuh. Kan begitu tuh. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, Allah juga gitu. Kepada hamba yang dia benci, Allah nggak izinkan lagi lisannya untuk menyebut namanya. Maka ketika kamu dalam hidupmu masih diperkenankan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah masih mau sama kamu. Artinya Allah masih berkenan kepadamu. Artinya Allah masih mau untuk kamu mendekat kepadanya. Apabila Allah membuat saya mengizinkannya untuk menyebut namanya, artinya Allah masih berkenan menerima saya sebagai hambanya. Ya Allah makasih, ya Allah makasih. Belum lagi kata Allah, saat kalian menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Allah berkenan menyebut nama kita. Teman-teman saudaraku sekalian, karunia indah macam apa ini? Makanya bagi saya hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita nih dalam kehidupan adalah kita diizinkan untuk beriman padanya, sujud padanya, sebut namanya. Saya tidak akan mau menukar keindahan yang seperti itu dengan kenikmatan dunia apapun yang ada di atas muka bumi ini. Bukankah begitu?
Bukankah begitu? Siapa yang kamu iriin di atas muka bumi ini, teman-teman saudaraku sekalian? Kalau kalian tanya pada saya, Ustazah pernah iri nggak sih sama orang? Pernah, sangat iri, sangat ingin menjadi sepertinya. Siapa Ustazah? Yang hari-harinya sibuk antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba-hamba tercinta Allah yang lisannya sibuk menyebut nama Allah, yang malam-malamnya sibuk beribadah kepada Allah, yang lisannya sibuk membaca firman-firman Allah, yang hatinya dia persembahkan seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah manusia cinta atau benci padanya. Dia tidak peduli apakah rezekinya hari itu sedang baik-baik atau tidak. Dia tidak peduli dia makan apa hari ini atau dia tidak bisa makan apa hari ini. Dia tidak peduli berapa harga pakaian yang dia pakai. Dia tidak peduli berapa harga hal-hal yang dia kenakan dalam kehidupannya. Dia tidak peduli seberapa luas rumahnya. Dia tidak peduli seberapa mewah kendaraannya. Yang dia pedulikan adalah pemilik segala sesuatu bersama dengannya. Dia adalah orang paling kaya di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercinta di atas muka bumi ini. Dan saya berani bertaruh padamu teman-teman, mereka ini adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Saya sudah ketemu banyak orang kaya. Bahagia? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang-orang miskin juga banyak. Bahagia hidupnya? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang pinter, bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang nggak pinter, saya mau ngomong bodoh nggak enak gitu. Mereka bahagia? Belum tentu juga. Karena kebahagiaan, ketenangan hati, kesenangan bukan berasal dari sana. Saya banyak ketemu orang cantik, bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang tidak cantik atau kurang cantik, nggak enak mau bilang jelek. Apakah bahagia hidupnya? Belum tentu juga. Teman-teman saya sekalian, karena bahagia tidak bahagia, sedih hati tidak sedih hati, itu tidak berasal dari sana. Berasalnya dari mana? Dari hati, di mana dia memposisikan Allah dalam hatinya. Hatimu, jika selalu kamu pakai buat mengingat Allah, hatimu dekat dengan jalan bahagianya. Saat itu Allah akan peduli sama rasa hatimu, sehingga hatimu tidak akan Allah biarkan bersedih hati. Dia bisa menangis, tapi lebih dekat kepada tangisan bahagia daripada tangisan susah hati. Dia menangis, tapi tangisannya lebih kepada tangisan syukur daripada tangisan berkeluh kesah atas keadaannya. Ia menangis, menangisi dirinya yang belum mampu untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Dia menangisi kekurangannya dalam menghadapkan dirinya kepada Allah. Sekaligus ia menangisi betapa dermawannya Allah mau menerima hamba sepertinya. Betapa dermawannya Allah tetap mengizinkannya untuk terus-terusan menyebut-nyebut namanya. Kepada mereka lah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah takut dan tidak lagi bersedih hati. Mereka nggak takut dan tidak bersedih hati. Damai hatinya, tenang hidupnya. Sudah tidak lagi terlalu peduli sama dirinya, sebab yang dia pedulikan adalah pemilik dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Sudah tahu cara berbahagia?
Insya Allah. Ingat Allah aja. Coba nanti mulai besok kalau kamu lagi sedih gitu, coba tanyain hati kamu. Ini kamu sedih kenapa gitu? Pasti jawabannya selalu saya. Kamu pengen mengubah kesedihan tersebut menjadi nggak sedih lagi, gampang. Tinggal dia. Allah. Gitu. Siapa yang begini? Harus yang jawabannya Allah. Tenang nanti kamu lama-lama. Yang ngatur hati dia siapa? Allah. Kamu lagi ketakutan. Kenapa? Kamu lagi sedih hati. Kenapa? Saya sakit, Ustazah. Oke, sekarang kalau kamu sakit, kamu sedih, apa yang kamu sedihkan? Nih ya, saya takut nanti sakitnya tidak bisa saya tanggung. Satu, saya takut kalau sakit ini akhirnya membuat saya tidak lagi produktif. Saya jadinya di atas tempat tidur nyusahin orang. Dua, saya juga kan. Saya takut saya mati. Saya lagi, ya kan? Saya takut kalau saya mati, saya ninggalin anak-anak masih kecil-kecil, kesian. Siapa tuh? Saya. Tetap saya semua. Sekarang ganti itu biar kamu gak sedih lagi. Gimana? Yang nentuin saya sakit siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya ajal kita kapan waktunya siapa? Allah. Yang kamu mau cari ridhonya siapa? Allah. Yang kamu harapkan kamu berada dalam kebahagiaan, siapa yang menentukannya? Allah. Kalau kamu khawatir terhadap anak-anak kamu, nasib anak-anakmu adanya pada genggaman siapa? Allah. Ketika kamu ingat dia, Allah, maka lihat, perlahan-lahan hatimu akan jadi jauh lebih tenang. Kemudian kamu jadi merasa bahwa ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya tahu bahwa apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik bagi kehidupan saya. Tenang kamu nanti. Maka hal kedua yang paling penting, sangat mendasar, hatimu ingin tidak bersedih hati, selalulah mengingat Allah. Saudara sekalian, ajaib perilaku orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan itu ajaib. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah salah satu diantaranya menempuh jalan cinta kepada Allah. Bibirnya, lisannya tak berhenti-henti berzikir, menghatamkan Al-Quran 1000 kali dalam tempat yang dia persiapkan untuk menjadi kuburnya. Jadi gali tanah, dia persiapkan nantinya jadi kubur dia kalau dia meninggal dunia. Duduk di situ, ngapain? Baca Quran. Hatam 1, 2, 3 sampai 1000 kali hataman, teman-teman. 1000 kali hataman Al-Quran. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah kalau malam-malam isinya tahajud ya, sholat sampai 1000 kali rakaat kabarnya. Jadi kalau siang ada di kuburnya, kalau malam dia ada di atap rumahnya untuk mengerjakan tahajud. Sehingga sekalian saya muliakan, apa yang dia bilang terhadap dirinya? Waduh, hidupnya susah dong, sedih terus dong dia, nggak ngapa-ngapain, nggak ada hiburannya. Masa tuh tiap hari dia baca Quran, kalau malam dia tahajud, wah nggak ada hiburannya dong. Kamu keliru teman-teman sekalian. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah berkata tentang dirinya, mahammatsni mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri sadiq. Tidak ada hal yang membuat saya sedih selama 40 tahun hidup saya ini. Ketika beliau dari mulai awal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, awal dia merasakan cinta dan menghidupi hatinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu 40 tahun kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah, jadi misalnya awalnya umur 20 tahun, nah itu ketika beliau berusia 60 tahun beliau berkata, mahammatsni mundu arba'ina sana illa tulu'ul fajri sadiq. Tidak ada hal yang membuat aku bersedih hati dalam 40 tahun terakhir hidupku ini selain terbitnya fajar yang pertama, selain terbitnya fajar, subuh ketika ia datang. Subuh atau sedih saya?
Sisanya yang lain saya nggak bisa dibuat sedih dengan apapun. Mau siapa kayak presiden yang naik, mau siapa presiden yang turun, mau menteri siapa yang diangkat, mau menteri siapa yang diturunkan, mau ada polisi nembak polisi gitu, mau ada artis KDRT, nggak ada hal yang bikin dia sedih. Mau siapa sakit, mau ada apa, bahkan dirinya sendiri, mau dirinya lagi sehat, mau dirinya lagi sakit, mau dirinya lagi apa, nggak ada hal yang bisa bikin gundah hatinya. Mau ada pandemi, mau ada penyakit baru lagi, mau ada apaan, semua hal, nggak ada yang bisa bikin hatinya sedih. Ila tulu'ul fajr shadiq, sesaat sedih saat datang waktu subuh. Kenapa? Aduh, lama lagi nih, nunggu waktunya tahajud kembali. Lama lagi nih nunggu waktunya sholat malam saat berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Aduh, sedih nih. Saya pikir-pikir kadang-kadang kita punya kesedihan yang sama ketika subuh datang. Cuman bedanya lain, cuman sebabnya lain. Kalau Robi Adawiyah sedih karena waktu tahajudnya habis, kalau kita sedih karena waktu tidur kita habis. Ya ampun, sholat subuh nih, kayak perasaan baru tidur ya, udah subuh aja. Masya Allah. Tuh, yang kedua adalah zikrullah. Ingat Allah, hadirkan Allah. Teman-teman sekalian, yang ketiga, kalau kamu pengen jadi seorang perempuan yang hatimu tidak sedih karena Allah bersama denganmu, sesudah jalan takwa kamu tempuh, sesudah kamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, mohonlah bimbingan kepadanya senantiasa. Terus minta bimbingan sama Allah. Itu sebabnya kenapa doa terbanyak yang Allah mintakan kita untuk membacanya adalah minta dibimbing untuk menempuh jalan yang benar. Kita bilang dalam tiap sholat kita, ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk saya, bimbing saya ya Allah, bimbing kami ya Allah. Itu kenapa pakainya kami, bukan ihdinis siratal mustaqim, tempuhkanlah aku atau bimbing aku. Akan tapi kita minta bimbing kami agar kamu mendoakan anak-anakmu, agar kamu mendoakan keluargamu. Kalau doa jangan egois.